Manisan kolang-kalingnya udah siap. Nah, kita hangatkan sebentar ini pas paginya. Jadi kalau diseruput pagi-pagi itu hangat-hangat, enak banget manisan kolang-kalingnya. Assalamualaikum, kali ini kita mau bikin manisan kolang-kaling guys. Bahan-bahannya ya, saya pakai 1 kilo kolang-kaling. Nah, ini sudah saya keluarkan dari kulkas. Kolang-kaling itu bisa disimpan ya, syaratnya harus cuci bersih dulu, terus taruh di wadah. Nah, kalau milih kolang-kaling itu pilih yang gepeng, yang kelihatan masih muda, bening ya, jadi dia masih muda, masih empuk. Jadi kasih tahu sama abang-abang yang jualnya. Jadi kalau yang masih kecil muda gepeng gitu, jadi nggak yang kita nggak ngotot gitu makannya, kan kadang ada yang alot ya kolang-kaling itu. Jadi kudu sabar milihin satu-satu. Ini setelah masuk kulkas, kita keluarkan dari kulkas, kita cuci bersih, kemudian kita buang airnya. Ya, kita tiriskan airnya. Mau kita rendam dengan air cucian beras. Kenapa harus direndam dengan cucian air beras? Kan kalau kolang-kaling itu ada lendir-lendir ya. Nah, lendir-lendirnya itu untuk menguranginya dengan air cucian beras. Kayak gini. Ya, kita tuang aja langsung di wadah yang tadi tetap. Kemudian kita simpan di suhu ruang aja sekitar 2-3 jam. Seperti ini ya, teman-teman. Ditutup aja nggak apa-apa. Nah, ini yang sudah saya rendam sekitar 3 jam. Kita cuci lagi. Ya, dibuang dulu airnya, air yang bekas tadi rendemannya itu. Kalau ini saya nggak buang langsung ya. Air rendeman ini bisa buat nyiram tanaman ya. Saya taruh di wadah, nanti saya buang ke tanaman yang di pot. Nah, kalau sudah tiris kayak gini airnya, kita cuci bersih ya dengan air bersih, dibilas. Oke guys, kita buang airnya, tampung lagi. Ini juga sama, nanti saya tambahkan saya gabung dengan air yang tadi buat nyuci atau buat nyiram tanaman lah. Baik, setelah ini kita masak ya. Ini udah siap kolang-kalingnya kita masak. Kita siapkan air. Kalau saya pakai 1 liter air ya di sini. Saya masukkan kolang-kaling langsung. Kita masak. Tutup pancinya.
Nah, sudah mendidih. Ini sesekali kita aduk ya. Sekali kita aduk kolang-kalingnya. Kalau dia sudah matang, biasanya itu kolang-kaling akan tercium wangi gula aren. Saya suka gula aren. Saya suka kolang-kaling itu menggunakan gula aren atau gula merah. Jadi saya pakainya ya gula ini ya. Kali ini saya pakai gula merah sekitar 400 gram atau bisa disesuaikan dengan banyaknya air atau banyaknya kolang-kaling. Jadi kalau yang suka manis ya bisa nanti diicip-icip dulu atau setelah matang ya. Biasanya itu kalau manisan kolang-kaling itu bisa menggunakan gula putih ya. Pakai pewarna makanan, pakai daun jeruk biar wangi gitu. Biasanya ya, kalau saya pakai gula merah. Nah, ini udah cair semua gulanya. Udah matang. Manisan kolang-kalingnya warnanya coklat. Biasanya kan bisa merah atau hijau ya. Ciri khasnya manisan kolang-kaling Betawi itu. Jadi kalau teman-teman mau pakai gula putih, pakai pewarna, pakai pandan, daun suji, atau menggunakan pewarna makanan merah atau hijau, biar lebih cantik. Dan kalau misalkan buat lebih wanginya lagi, pakai daun jeruk ya, pakai daun pandan itu lebih wangi. Ini udah matang, saya matikan kompornya. Siap untuk dihidangkan. Nah, ini yang sudah sehari. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.